Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan membuat video tentang materi listrik statis. Nah, dalam tujuan video ini ada 4, yaitu adalah 1. Menyelidiki gejala listrik statis pada benda. 2. Menganalisis proses perpindahan muatan listrik pada benda. 3. Memahami proses pembentukan benda bermuatan listrik. Dan yang keempat adalah memahami hukum Coulomb. Nah, dalam video ini saya menggunakan beberapa bahan dan alat. Misalnya 1. Penggaris plastik, 2. Balon, 3. Kaca berbentuk batang atau pipa, tapi saya menggunakan kaca yang berbentuk persegi karena di daerah saya hanya memiliki kaca yang berbentuk persegi. Lalu yang keempat adalah potongan kertas. Potongan kertas tersebut berbentuk kecil. Yang kelima adalah benang. Yang nomor 6 adalah kain wol. Dan nomor 7 adalah kain sutra. Nah, untuk praktek dan cara kerjanya akan dilakukan oleh saya. Nah, pada praktek ini, pertama, buatlah potongan-potongan kecil dari kertas dengan cara menyobeknya di kertas. Dan yang kedua adalah dekatkan penggaris plastik pada potongan kertas. Nah, yang terjadi adalah tidak akan terjadi apa-apa karena penggaris tersebut belum diberi adanya reaksi. Yang ketiga yaitu gosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Pada saat penggosokan tersebut memang cukup lama karena harus dilakukan dengan secara lebih panas. Jika sudah cukup panas, maka mungkin gaya atau listrik statisnya sudah mulai terjadi antara penggaris dan kain wol tersebut. Nah, yang bisa kita lihat adalah salah satu dari kertas tersebut naik karena adanya listrik statis yang diberikan oleh antara kain wol dan penggaris. Oke, pada praktik kedua ini saya menggunakan bahan utama, itu adalah balon. Nah, yang pertama, tiupkan balon hingga mengembang. Nah, pada saat peniupan balon, jangan meniup balon terlalu besar karena mungkin pada saat digosokkan kepada kain wol akan menyebabkan peledakan balon. Kurang lebih besarnya seperti ini. Lalu diikat menggunakan karet. Nah, jika sudah, kita lanjut ke tahap yang berikutnya, yaitu dekatkan kepada kertas tersebut. Nah, pada pertama ini tidak akan terjadi reaksi apapun karena seperti tadi balon tersebut belum diberi adanya reaksi. Yang kedua yaitu adalah gosokkan balon dengan kain wol. Penggosokannya juga lumayan cukup lama.
Jika menurut kalian sudah cukup lama atau kain tersebut sudah lumayan panas, itu bisa didekatkan kepada kertas tersebut. Nah, di sini mungkin menggosoknya belum cukup lama, jadi kita gosokkan lagi. Oke. Oke, masih belum bisa, kita coba lagi. Oke, pada percobaan ini mungkin saya menggosoknya masih terlalu sebentar. Jadi intinya pada saat penggosokan tersebut secara tepat, balan tersebut akan mengangkat kertas-kertas tersebut. Jadi pada percobaan ini saya rasa mungkin saya belum terlalu mahir. Jadi saya rasa mungkin menurut teman-teman yang bisa, tapi saya belum tahu di mana kesalahan saya. Jadi nanti saya akan menganalisis di mana kesalahan saya. Oke, pada percobaan ketiga ini saya menggunakan bahan utama yaitu adalah kaca. Nah, pada buku tersebut tertulis bahwa menggunakan kaca pipa kaca, tetapi saya cari di mana-mana hanya ada kaca batang berbentuk persegi. Jadi saya menggunakan kaca berbatang tersebut. Lalu pertama dekatkan kaca tersebut dengan kertas. Oke, seperti tadi belum ada reaksi apapun. Lalu kemudian gosokkan batang kaca dengan kain sutra. Oke, belum ada reaksi apapun, jadi kita gosokkan lagi. Oke, masih tidak ada reaksi. Mungkin saya melakukan kesalahan dalam menggosok, atau mungkin kaca tersebut tidak bisa digunakan dalam ini. Tetapi saya sudah nanya dalam AI bahwa bisa, tetapi mungkin karena adanya kesalahan dalam penggosokan atau ada kesalahan lainnya. Jadi nanti saya akan menganalisis mengapa hal tersebut bisa belum ada reaksi apapun. Oke, pada percobaan terakhir ini pada di buku tersebut disuruh gosokkan balon dan penggaris dengan kain wol. Jadi balon dan kain tersebut digosokkan secara bersamaan.
Tetapi karena saya sendiri, jadi saya lakukan secara bertahap. Baik, jika sudah, kita langsung saja yang menggosokkan penggaris tersebut. Oke, kita dekatkan penggaris tersebut dengan balon. Terjadi adanya penggerakan antara penggaris dan balon yang membuat balon tersebut bergerak. Dan bergerak tersebut bukan dari kaki saya ya teman-teman, tetapi dari adanya reaksi antara balon dan penggaris tersebut. Oke, sekian dari praktik saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan praktik saya yang tadi gagal karena saya kurang lihai dalam melakukan praktik tersebut. Saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Terima kasih.